Andai kata surga itu untuk diri kita saja, ngapain Rasulullah susah-susah? Diri kita dia aja bukan punya kita. Kalau emang diri kita dia punya kita gak bakal mati, Pak. Apakah terbayang oleh pikiran kita? Apakah tergiang dalam hati kita? Menjalani sakratul maut nanti itu disiram katanya, rambut dibelah 7. Menurut akal kita juga terpikir, Pak, gimana? Tapi kita lupa kadang-kadang orang tua kita, mak-mak kita ya kan, yang mengandung kita. Coba mari kita pikirkan sebentar, kita berenung sebentar. 9 bulan kita digendong 10 hari. Kita gak berkhidmat sama bapak kita, maka gak ada gunanya kita, Pak. Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai subuh hingga petang sampai bahkan malam dan bertemu kembali subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri kepada kita nikmat yang sangat berharga, nikmat yang mahal, nikmat yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dunia ini nampaknya luas, tapi sebenarnya dunia ini kecil. Bahkan dunia ini ada dalam genggaman-genggaman setiap orang, ada dalam genggaman-genggaman setiap makhluk. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, mereka sering mengulang-ulang kan surat Al-Asr ini kan. Mereka bertemu membacanya, ketika mereka berpisah pun mereka membacanya. Kenapa? Karena dalam setiap kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak ada masa. Maka masa ini kadang-kadang ada yang merugi, ada yang menguntungkan. Masa mulai kita dalam kandungan ibu kita, bahkan masa kita menjelang sakratul maut, semua masa ini sangat dibutuhkan. Masa satu orang yang menuntut ilmu, mulai dia dari kelas 1 SD sampai kelas 6, dia korbankan masanya, waktunya. Tetapi apa yang dia dapat ya kan? Kadang-kadang dia tidak lulus, kadang-kadang bahkan dia pun tidak paham apa tujuannya. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila semua masa ini digunakan untuk agamanya Allah, tidurnya satu orang yang digunakan untuk agama Allah ini akan bermanfaat daripada orang yang berilmu tidak bermanfaat untuk dunia ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bila kita gunakan waktunya, masanya untuk agamanya Allah ini, maka semua akan bermanfaat. Allah tidak memandang rupa kita, Allah tidak memandang fisik kita, bahkan Allah tidak memandang pakaian kita, tetapi Allah memandang barang siapa yang mengerjakan perintah Allah, dia taat kepadaku, maka aku akan berikan ganjarannya kelak. Hari ini aku tidak berikan. Kenapa? Kita tidak akan mampu menyimpannya dan menerimanya. Kenapa kita tidak mampu? Kita ikut dalam mengebumikan satu jenazah saja dan ikut mensolatkannya saja, Allah kasih ganjarannya, pahalanya seperti gunung Uhud katanya. 2 kirat Allah kasih. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hari ini, Allah berikan hari ini, kita mau simpan di mana tuan-tuan? Maka Allah simpan semuanya. Kelak nanti susah payah yang kita buat ini, Allah akan berikan ganjarannya nanti. Kenapa kita buat ini? Kita lelah, kita susah, kita capek, karena kita tahu nilainya. Kita punya kendaraan sepeda motor, kita punya mobil. Apa manfaatnya kendaraan yang kita beli ini baru sampai rusak? Bermanfaatkah kendaraan ini sama kendaraan itu sendiri? Gak ada manfaatnya.
Kalau kita tanya mobil itu capek dia nanti, rusak, bannya bocor, mesinnya rusak, nggak bermanfaat mobil itu sama mobil itu sendiri. Tetapi diri kita, bila kita gunakan untuk agamanya Allah, keluar di jalan Allah, sakit-sakit pun kita akan Allah ganti nanti dengan surga yang lebih luas. Ya Allah. Bermanfaat semuanya. Orang yang memasak, mau enak mau tidak enak, apa yang diamalkan orang-orang saudara-saudara yang lain, maka mengalir pahala kepada mereka. Hari ini jangan lihat orang yang tua, orang yang muda, tetapi lihat siapa yang barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan beri ganjarannya. Allah tidak pandang ilmunya, tetapi Allah pandang apa? Pengorbanannya, ketaatannya. Kalau kita mau masalah ilmu, Azazil lebih banyak ilmunya, Iblis anak tunggal lebih banyak ilmunya, tetapi Allah hinakan dia. Pernahkah kita menangis kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berkorban, bersusah payah, pagi makan, kadang malam udah gak makan lagi. Kita disuruh berselawat kepadanya setiap saat, minimal sekecil-kecilnya setiap hari 100 kali. Bagi yang sudah biasa maka 1000 kali. Kenapa? Karena kita tahu nilainya, ada rasa syukur kepada Rasulullah. Hari ini kita maka senang-senang, ya kan? Tapi kesenangan kita ini pun Allah balas dengan kebaikan. Ngapain kita bangun malam sholat? Ngapain kita baca Al-Quran? Kenapa? Karena kita tahu nanti Allah balas semua yang kita buat ini. Mau orang ada, mau orang tidak ada, Allah lebih tahu itu. Jalannya orang yang keluar di jalan Allah ini, maka lebih baik dari jalannya orang yang berlari, yang dapat juara, yang dapat gelar di Olimpiade. Capeknya orang yang keluar di jalan Allah ini, Allah akan beri ganjarannya nanti. Siapa yang kita yang memang paling hebat di sini? Gak ada. Yang paling berilmu gak ada. Siapa? Tetapi kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Besok kita tak tahu, hari ini kita berkumpul di rumah Allah ini, maka kita bersyukur. Ketika kita dibangunkan di asar, nanti kita kecarian nanti, mana kawan saya Pak Tupail, mana kawan saya Sulubis, mana kawan saya saudara saya Pak Imron gitu. Kita kecarian nanti Pak. Walau di sini kita saling menghujah, si Polan itu terlalu keras, si Polan terlalu begini begitu, maka kita bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Doakan saudara kita ini Pak. Kita ini gak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik siapa? Milik Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, katanya. Ketika kita disuruh oleh satu orang amir, mau amirnya itu hebat mau gak hebat, kita harus taat. Kenapa? Karena amir itu adalah pemimpin, katanya. Pergi saja kita harus bilang. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita tidak taat, ibadah yang kita gunakan ini nanti sia-sia. Di dunia saja kita udah gak taat. Coba, amir itu pemimpin Pak. Amir kan lemas-lemas itu, kita pikir kan. Tetapi belum tahu kita, dalam pandangan Allah tadi yang paling mulia. Kita tidak tahu Pak, amal kita yang mana yang Allah terima. Apakah baca Al-Quran kita, apakah zikir kita, apakah sholat malam kita. Kalau kita sholat satu hari 5 kali itu Pak, itu hal yang biasa itu. Tetapi Allah mau kalian sholat sunat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena sholat fardu itu memang sudah kewajiban, kebutuhan. Yang butuh itu kita, bukan Allah. Kita mau taat kepada Allah, Allah tidak rugi. Kita tidak taat, Allah pun tidak rugi. Kita taat, Allah tidak untung. Jadi keluarnya kita 2 hari, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun. Kenapa kita harus keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi? Sampai kapan? Sampai kita meninggal dalam dunia ini Pak. Dunia ini bukan untuk tempat tinggal kita. Jadi kita ketika kita berangan-angan dunia ini tempat tinggal kita ini salah udah. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan.
Jadi apa persiapannya? Mari kita sama-sama sering belajar. Kita tanya saudara kita tanya kawan kita tanya ulama, kita tanya ustadz. Kalau kita bilang bicara masalah ilmu, lebih banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak datang ke rumahnya Allah. Kenapa? Karena masalah ibadah ini bukan masalah ilmu yang paling utama. Ibadah ini masalah apa? Masalah iman. Pentingnya iman dalam tiap diri manusia. Pentingnya iman dalam tiap diri makhluk. Maka kita berselawat sering kepada Rasulullah SAW, ya kan? Yang telah berulang-ulang. Kenapa setiap orang bicara terus nama Nabi yang disebutkan itu nama Nabi? Kenapa? Asbab pengorbanan para nabi-nabi terdahulu, nabi akhir zaman, kita ini dapat, Pak, syafaatnya walaupun sedikit Pak. Mari kita sama-sama berselawat. Setiap ada khutbah, setiap ada pertemuan, setiap ada bayan. Kenapa? Karena mahalnya nilai Nabi ini, Pak. Jadi hari ini kita tinggal mengucapkan saja kita malas, Pak. Bayangkan, Pak, bagi yang belum biasa kita minimal sekecil-kecilnya 100 kali, Pak, satu hari. Bagi yang sudah biasa 1000 kali katanya. Kenapa? Supaya timbul rasa cinta kepada diri kita, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluar kita hari ini, anggap keluar kita ini masih belum ada kesempurnaannya. Kenapa? Supaya kita, Pak, tetap mengislah diri kita senantiasa. Kenapa? Kita makan tiap hari, Pak. Kenapa kita gak keluar tiap hari? Keluar memang kita, tapi gak untuk agamanya Allah. Kita habiskan waktu kecil kita sampai kita mati. Untuk apa? Untuk kesenangan-kesenangan orang-orang di luar Islam. Kita benci dengan orang-orang Islam. Kita benci dengan orang-orang kafir, tapi kita cinta dengan apa yang dimiliki orang-orang kafir. Semua sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Kita tinggal mengikuti saja. Jangan tanya-tanya nanti cari-cari dalilnya, cari apa. Oh, kenapa kita kalau tahiyat tangan ditunjukkan gini? Cuma 1 kena 5. Gak usah dicari. Apa yang telah dibuat, ikuti saja. Apa yang tadi dibaca oleh imam itu kan? Diceritakan di sana kan? Ceritakan, bukan kaum Quraisy saja diceritakan. Banyak kaum-kaum diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa gak dibilang bangsa Indonesia? Kenapa? Pasti Allah lebih tahu di dalamnya itu. Kaum Israel katanya kan, diceritakan dalam Al-Quran. Hari ini kita datang kemari mau ngapain kita? Kita mau menceritakan kebesaran-kebesaran Allah. Kita mau menceritakan bagaimana pengorbanan dan perjuangan para nabi, para sahabat. Bagaimana Bilal bin Rabah sekolah nggak pernah, ya kan? Kulitnya hitam katanya. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang dari bentuk dan fisik kulit yang hitam, maka kita ini belum ada apa-apanya, Pak. Allah nggak pandang ketampanan kita, kecantikan kita, atau panjangnya jenggot kita, enggak. Tetapi Allah pandang bagaimana setiap orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian lelah di siang hari, kan, mencari rezeki untuk menghidupi keluarga kalian, bahkan untuk kebutuhan kalian, maka luangkan waktu kalian di malam hari gitu. Kalau kita tarik umur kita ini, kita hidup ini, ya kalau Allah hidupkan kita besok lagi, gak ada yang tahu kita, Pak. Boleh jadi di antara kita semua ini saya nanti Allah panggil. Boleh jadi nanti bapak-bapak di antaranya kita dipanggil Allah. Maka kita bersyukurlah, Pak. Kita ini orang yang paling hina, Pak. Hina kali kita, Pak. Kenapa orang kita ini pun setetes maninya, Pak? Bila mani ini dikumpul dalam satu cangkir, diberikan kepada orang ini, Pak, mani saya pas cangkir, tidak ada yang mau. Kenapa? Kita hina kita sebenarnya. Maka siapa yang membuat kita mulia? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan pada diri kita. Maka bila ada kebaikan dalam diri kita, ada kelebihan dalam diri kita, jangan sampai kita tertipu oleh iblis laknatullah. Kamu udah bagus sekali, kamu udah hebat kali, kamu udah baik kali, kamu udah paten kali.
Ini iblis ini gak rela dia, Pak. Maka keluar kita di jalan Allah ini, kita niatkan dalam diri kita, kita ajam dalam diri kita, kita keluar lebih jauh lagi, kita keluar lebih banyak lagi. Jangan ada terkesan pada diri kita. Kita harus keluar dengan ulama, kita harus keluar dengan orang-orang lama, kita harus keluar dengan orang-orang baru, kita harus keluar dengan orang-orang yang pintar. Bila terkesan dalam hati kita seperti ini, maka diri kita gak baik-baik. Kenapa? Kita masih melihat orang. Yang penting kita keluar di jalan Allah ini, islah diri, memperbaiki diri. Ikut tunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita ingin keluar sama ulama, berapa banyak ulama di Indonesia ini, Pak? Kalaulah kita ingin keluar sama orang-orang yang berilmu saja, berapa orang berilmu di dunia ini, Pak? Tetapi kita keluar niat karena Allah. Kalau kita kenal orang-orang yang berilmu, kita gak jumpa sama orang-orang gini ya. Gak jumpa dengan Syahaan, ya kan? Gak jumpa dengan saudara kita, gak jumpa dengan si Rosi, Yosi. Gak jumpa kita sama Siman. Gak jumpa kita sama Pak Imron yang jauh-jauh meluangkan waktunya, si Lubis yang meluangkan waktunya. Sekecil apapun dia akan Allah pandang. Kalau untuk dunia, Pak, kita paksakan pun kita keluar di dunia ini, Allah gak pandang. Tetapi ketika kita keluar di jalan Allah ini, terpaksa pun Allah pandang. Kenapa? Karena untuk nilai ibadah, bukan hanya di dunia ini saja kita berlaku, tetapi sampai akhirat, Pak. Saya teringat Pak, saya ada kawan saya dulu, Allah lahirkan dalam keadaan gak sempurna wajahnya kan. Tapi ketaatannya, Pak, yang kita ketaatannya itulah yang kita senang. Kenapa? Kemana-mana berserban, kemana-mana pergi, dalam keadaan keluar fisabilillah di jalan Allah, Allah panggil dia, Pak. Ngomong saja kadang-kadang kalau kita lihat dari fisiknya aja, tapi ketaatannya, Pak. Jadi kita diberikan Allah lebih baik fisik kita, kita harus iri dengan orang yang tidak lebih baik fisiknya, tapi dia lebih taat daripada kita. Kita lihat saudara-saudara kita keluar di jalan Allah, mau wudhu saja merangkak dia, Pak. Merangkak, Pak. Diganjalnya di lututnya kanan kiri pakai sendal. Kita yang kuat, kita gak taat kepada Allah, ini mau kita kemanakan diri kita nanti? Apakah kira-kira kita masuk surga duluan, Pak? Dan kita doa terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, masuk ke dalam surga Firdaus ya. Tapi kita takut kali, Pak, kita, Pak. Maka saya bicara ini bukan untuk bapak-bapak semua, sebenarnya untuk saya, untuk diri saya. Kenapa? Karena lemahnya sebenarnya diri saya ini, maka saya ulang-ulang. Kenapa yang dibicarakan itu saja setiap saat? Karena kita sering lupa. Manusia ini sifatnya baharu kali, Pak. Zikir yang dia pegang tadi saja dia kadang-kadang lupa tadi mana letaknya. Yang nampak dengan mata kita. Rokok yang mau kita hisap tadi kita letak di telinga kita, kecarian kita dari mana letaknya coba kadang. Itulah lemahnya kita ini sebenarnya. Ya Allah. Itu pun apa yang mau kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita merasa sudah hebat dengan amal kita? Apakah kita sudah merasa hebat dengan hafalan kita? Apakah kita sudah hebat dengan sedekah kita? Bacaan Al-Quran kita? Belum ada apa-apanya, Pak. Bagaimana sahabat, Pak? Pergi di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Tepat mau pulang dia ke rumah, ada seruan lagi, hayalal jihad katanya. Hati sudah terlalu rindu dengan anak, dengan istri. Tetapi karena ini perintah-perintah Allah, maka dia kembali lagi, Pak. Kita terbalik. Kita di sini berbuat untuk perintah Allah, tapi kita ingat di rumah anak kita, istri kita, ladang kita, saudara kita, pekerjaan kita. Mana yang mau kita banggakan sebenarnya? Apakah kita merasa harta kita ini sudah sempurna? Belum. Maka ibadah kita yang satu hari 5 kali, 5 waktu itu, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
Ini hanya ibadah-ibadah yang memang harus kita penuhi. Ibadah ini untuk menyenangkan Allah. Kapan ibadah kita mau kita tambahi? Ibadah-ibadah sunnah kita lah. Sholat duha kita, sholat hajat kita, sholat tahajud kita, bacaan-bacaan Quran kita. Itulah yang kita apakan. Saling ajar mengajari, saling ingat mengingatkan. Nah, banguni kawan kita. Jangan kita nanti yang kita ibadah, kawan kita gak ibadah, ya kan. Kalau dia malam hari bangunkan dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Karena ketika kita keluar kayak gini, mungkin itulah tipu daya iblis tadi, talbiyah iblis tadi itu. Kenapa? Kita merasa gak suka dengan kawan kita, kita merasa gak senang dengan kawan kita. Ketika kawan kita ini pergi, kita baru merasa kehilangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kecarian kita. Kenapa? Itu tipu daya setan, Pak. Dipecah belahnya kita, Pak. Maka senjata orang Islam ini cuma doa katanya. Bagaimana peperangan? Peperangan 12.000 melawan 300.000. Kalau tidak dengan ketentuan izin Allah, apakah kira-kira sesuai kira-kira? Enggak sesuai, Pak. Satu yang dipanah 100 orang yang mati, Pak. Atas izin siapa? Izin Allah. Jadi hari ini kampung Purbatua ini, kita tengoklah saudara-saudara kita, ya kan, bukan gak banyak yang berilmu, tertidur semua mereka, Pak. Jadi ketika datang kita kemari ini, kita luangkan waktu kita korbankan masa kita keluarkan pikir kita ini, Pak. Bagaimana setiap orang kampung ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar bagaimana ketika kita pindah dari masjid ini ke masjid lain, mereka, Pak, suasana bagaimana memakmurkan untuk masjid ini. Itu yang menjadi ada dalam hati kita, ada kerisauan hati kita. Hari ini kita jarang kali, Pak, susah kita nangis, Pak. Saya paling susah saya jadi, Pak. Susah kita menangis. Kenapa? Ayah kita, emak kita, baik ayah kita yang telah wafat, yang telah pergi, ibu kita yang telah pergi, ayah kita dan emak kita yang masih hidup. Ini senantiasa kita doakan, Pak. Kita doakan, Pak. Ini kita kadang-kadang nggak lupa, kita kadang. Mereka yang bersusah payah mengasuh kita mulai kecil, ya kan? Tidur mereka kurang kadang-kadang, menangis kita bangun dia. Mama kita itu kadang-kadang lagi makan dia. Lagi makan kita buang dua, ditinggalkannya, makanya rela dia itu, ikhlas dia itu, Pak. Nggak minta bayar itu mama kita itu. Dan andai kata dia masih hidup hari ini, orang tua kita, maka segala yang kita miliki bila kita berikan kepadanya, ini gak ada, Pak, bisa bandingannya, gak ada. Maka bagi orang tua kita yang telah Allah panggil, maka mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Ayah kita, ya kan, susah dia mencari nafkah untuk kita, tapi dia udah gak ada, kan? Kita gak tahu kadang-kadang barang-barang yang gak benar pun dia bawa pulang. Tapi kenapa? Karena cintanya dia sama anak-anaknya. Hari ini dia udah gak ada, Pak. Kita sudah mulai belajar taat, ya kan? Tapi kita lupa kadang-kadang orang tua kita. Mama kita, ya kan, yang mengandung kita, coba. Mari kita pikirkan sebentar, kita berenung sebentar. 9 bulan kita digendong 10 hari. Kita gak berkhidmat sama bapak kita, maka gak ada gunanya kita, Pak. Kita menganggap diri kita baik, kita menganggap diri kita mulia pula, Pak. Pengorbanan mereka ini, Pak, agar kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pikirkan. Mereka telah tiada, ya kan? Kita kirimkan, Pak, doa-doa, Pak. Baginda Rasulullah telah tiada, Pak. Kenapa kita disuruh berselawat terus, Pak? Rasa cinta kita, rasa sayang kita. Hari ini kita banyak tersenyum kepada orang, ya, Pak. Kita tidak tersenyum kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mau kita banggakan nanti, Pak? Kalaulah kita jumpa dengan Nabi, kalaulah Nabi tanya, apa yang telah kau korbankan kepada dirimu?
Bagaimana sahabat-sahabat itu Pak, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak pulang lagi, meninggal di jalan Allah. Kalaulah mereka nanti tanya, ya Allah, apa yang pernah mereka bantu untuk sahabiah-sahabiah? Kita harus berpikir Pak, berdoa kita sebentar Pak, pikirkan Pak. Agama ini wujud bukan karena kerja kita Pak. Bukan karena diri saya, bukan karena diri bapak-bapak. Agama ini wujud di permukaan bumi ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kirim semua para nabi, para anbiya alaihissalam, para sahabat-sahabat. Dan kita bisa duduk di sini karena ada orang tua kita dulu Pak. Baik orang tua kita itu jahat, orang tua kita itu baik, tapi karena ada mereka kita bakal lahir di permukaan bumi ini. Hari ini kita ada semua. Kita lupakan orang tua kita kadang. Orang tua aku dulu gak peduli sama aku, tidak ngatur aku. Itulah ketentuan yang telah Allah berikan. Maka setelah kita berpikir, kita punya anak, kita kirim anak kita, agar anak-anak kita ini bisa menembus kesalahan masa lalu orang tua kita. Kita bukan saling menasehati Pak, tapi bagaimana setiap orang Islam ini sukses Pak di dunia dan akhirat. Kita bukan benci kepada kawan-kawan kita, karena saudara kita, tetapi sesungguhnya karena kita sayang sama mereka semua. Sesungguhnya karena kita senang kepada saudara-saudara kita. Apalah gunanya kita Pak, jumpa di sini 3 hari, 40 hari, 4 bulan, tapi kalau kita nanti tidak jumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merugi serugi-ruginya Pak. Ada yang kita cintai, istri yang kita sayangi, tidak bisa menyelamatkan kita semua nanti Pak. Ini harus ada pikir dalam diri kita. Ini harus ada pikir dalam hati-hati setiap orang Islam. Kebahagiaan ini bukan karena banyaknya harta Pak. Kebahagiaan ini bukan karena banyaknya ilmu, tapi kebahagiaan di dunia ini bagaimana setiap orang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika menjelang sakratul mautnya. Bagaimana setiap orang sukses masuk dalam surganya Allah. Bagaimana setiap orang bisa saling ingat mengingatkan. Bagaimana setiap orang bisa mengorbankan hartanya di jalan Allah. Hari ini berapa banyak kita lihat Pak, di mana-mana kemaksiatan Pak, di mana-mana Pak. Bahkan kemaksiatan itu bukan di luar lagi Pak. Kemaksiatan itu sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita Pak. Kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada jiran tetangga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum katanya, wa ahlikum nar. Maka kita disuruh jaga diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, jiran tetangga kita, umat seluruh alam. Surga itu bukan untuk diri kita saja Pak. Ada yang kata surga itu untuk diri kita saja, ngapain Rasulullah susah-susah? Kita baru berapa rakaat lah kita sholat Pak. Bagaimana Rasulullah yang jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam surganya, dia masih sholat Pak. Kita belum pernah sholat, kaki kita bengkak-bengkak, tapi Rasulullah telah buat. Kita masih malu mengamalkan sunnah Nabi, tapi kita masih ingin terus masuk ke dalam surganya Allah. Tapi sekecil apapun yang kita buat, Allah telah pandang Pak. Allah telah pandang. Hinaan orang, cacian orang, kita nggak usah ambil pikir. Sesungguhnya bila Allah ingin beritahu kepada kita hinaan setiap orang kepada orang yang keluar jalan Allah, itu adalah hadiah bagi kalian. Itu adalah hadiah untuk diri kalian, untuk keluarga kalian. Sesungguhnya kita tidak bisa menjaga diri kita Pak. Kita tidak bisa menjaga anak-anak kita Pak. Kita tidak bisa menjaga istri-istri kita. Kenapa? Semua itu bisa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita mampu kita menjaga anak dan istri kita, maka kita tidak ingin mereka tidak baik, maka kita tidak ingin mereka tidak berhasil, maka kita tidak ingin mereka tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan milik kita sebenarnya Pak. Kebahagiaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang hari ini mau kita banggakan? Apa hari ini yang mau kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kebaikan kepada kita, Pak? Rasul itu gak rela dia, Pak, umat-umat yang lalu masuk dalam surga aja Allah Subhanahu Wa Taala duluan. Malah kita, Pak, disuruh Pak masuk dalam surga aja Allah Subhanahu Wa Taala ya. Umat-umat akhir zaman ini duluan dimasukkan, Pak, baru mengikut umat-umat yang lainnya. Apakah kita tidak bersyukur kita? Apakah kita tidak berkerut kening kita memikirkan saudara-saudara kita yang belum taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka mabuk tiap hari, mereka berzina tiap hari, mereka berjudi tiap hari. Kita harus ada pikir, Pak, ada kerisauan dalam diri kita. Kita nggak tahu di antara kita ini siapa yang Allah panggil. Ketika Allah panggil, kita akan meninggalkan istri kita. Ketika kita Allah panggil, kita akan meninggalkan anak kita. Kita nggak tahu nasib anak-anak kita, Pak. Maka setiap saat kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, ketika kita keluar di jalan Allah ini, jangan sekali-kali kita memandang sepele kepada amir kita. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin, Pak, dalam rombongan itu. Kita tiap hari buat jaulah, ya kan? Nanti amir itu akan membawa bendera, kan? Hari ini kita keluar, hari ini kita sepelekan amir kita, berarti kita, Pak, telah gagal, Pak. Berarti kita telah rusak ibadah kita, Pak. Maka ketika kita itu hilaf, maka kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sesungguhnya kami ini, Allah, memang lemah, ya Allah, hina, ya Allah. Kita ini gak ada yang kuat, Pak. Kekuatan kita ini hanya Allah yang memberikan kekuatan, Pak. Andai kata kita kuat, Pak, kita gak seperti ini. Andai kata kita hebat, kita gak seperti ini. Maka kehebatan yang ada pun dititipkan Allah itu karena Allah izin sama kita, senang sama kita, Pak. Banyak orang-orang yang lebih pintar, lebih hebat, tapi gak Allah pilih, Pak. Maka kita bersyukur setelah Allah pilih kita dalam usaha ini, Pak. Jangan sampai kita terlena. Gak ada, Pak, kita ini, Pak. Gak ada apa-apanya kita ini, Pak. Yakinlah, Bapak. Tapi Allah masih sayang sama kita. Kenapa? Berarti dalam diri kita ini ada kebaikan Allah pandang. Bukan Allah memandang hebatnya kita, ilmu kita. Gak ada, Pak. Gak ada apa-apanya kita ini. Kita ini hina, kita ini, Pak. Anggaplah kita bila melihat orang lain kita gak ada manfaatnya. Kenapa? Agar jangan ada kesombongan dalam diri kita. Agar jangan ada kita merasa kelebihan dalam diri kita. Hari ini kita terbalik. Ketika kita melihat kesalahan orang, maka kita menganggap kita lebih baik. Maka kita harus kita balikkan, coba. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicaci, dihina, maka Nabi bawakan hadiah kepada orang yang menghinanya. Kita hari ini tidak diceritakan nama kita saja, kita sudah marah kita. Rasulullah pulang kepada istrinya, wahai istriku, apa yang ada di rumah ini? Tidak kemana kau, wahai Rasulullah? Aku tidak berangkat, aku silaturahmi kepada orang yang setia saat menudahi aku ketika aku tidak berangkat ke masjid. Maka Rasul berikan hadiah. Rasul berikan hadiah. Maka orang tersebut menjulurkan tangannya masuk pada agama Islam. Hari ini apa? Kenapa? Hari ini orang Islam pun enggan melihat kita. Kenapa? Karena akhlak kita belum betul. Akhlak kita belum benar. Jangan kita mau dakwah sama orang Kristen, sama orang Islam aja kita belum betul akhlak kita. Maka kita hari ini perbaiki, Pak. Perbaiki. Ketika nanti Allah mudahkan waktu kita, masa kita keluar terus, Pak, jauh-jauh, Pak. Insyaallah. Luangkan waktu kita, Pak. Sampai kapan, Pak? Sampai kita mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini gak ada main-main lagi, Pak. Hari ini tidak bisa, Pak. Bagaimana cintanya kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus lebih cinta lagi, Pak. Diri kita yang telah Rasul buat pengorbanan terlebih dahulu. Insya Allah saya mudah-mudahan ya sama keluarga lihat saya, Pak, keluar, Pak. Baik untuk Mas Turo, anak saya mulai keluar jadi, Pak. Lagi belajar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habiskan masa kita, Pak, waktu kita, Pak, rezeki kita, Pak. Jangan kita royal kita kira sama orang lain, tapi kita gak royal kita, Pak, untuk agama aja Allah. Hari ini kita gak tahu, Pak, kita gak sadar, Pak. Jadi anak yang kita bawa ini, Pak, orang tua telah berdahulu daripada kita. Berarti apa? Berarti kita juga pasti akan pulang seperti orang tua anak itu. Kita gak sadar hari ini.
Sungguhnya Allah telah memberikan contoh kepada kita di depan mata kita, kita nggak tahu. Kita hari ini banyak senyum, main-main apa. Bukan berarti kita apa. Ketika kita memang betul-betul keluar di jalan Allah ini, Pak, cari Pak kemenangan, Pak, cari kemenangan, Pak, cari kebahagiaan, Pak. Di mana nilai kebahagiaan itu, Pak? Katanya, nilai kebahagiaan itu ada dalam sholat, Pak. Nilai kebahagiaan itu dalam sholat, Pak. Bagaimana satu orang itu sholat, Pak, katanya? Sahabat itu, bila engkau ingin melihat nanti mencabut anak panah yang menancap di belakang pundakku ini, tolong cabut ketika aku sholat. Bagaimana engkau ingin mencabut anak panah yang ada di betisku nanti ketika aku sholat, katanya. Kenapa? Asik dia, Pak, sholatnya, Pak, khusyuk dia, Pak. Allahu Akbar, ya Allah. Jadi hari ini kita, Pak, mohonlah kita kepada Allah, mohon ampun kita, Pak. Banyak mungkin kehilapan kita, kesalahan kita, terutama saya lah, ya kan. Gak taat saya kadang-kadang, ya kan. Cuma belajar aja, menyisihkan cuma waktu yang sedikit kali saya buat, ya kan. Sebetulnya saya ini, Pak, iri, Pak, sama bapak ini, Pak. Sedih saya, Pak, sama bapak ini. Bapak bisa enak keluar, kata dua, bapak mungkin terbalik memandang saya. Enak kali itu orang katanya. Padahal saya sedih saya, Pak. Orang bapak bisa keluar 40 hari, 4 bulan, ya kan. Tapi kami ini, Pak, kami minta doa orang bapak lah, ya kan. Karena mungkin doa-doa orang bapak yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami nggak tahu, Pak. Mungkin doa kami ini, Pak, maka Allah belum pandang diri kami, Pak. Waktu kami, masa kami habis sia-sia, Pak. Jadi kami mohon doa orang bapak. Mungkin orang bapak yang terbaik. Jadi terbalik orang bapak pandang kami baik, sebenarnya kami nggak baik. Allahu Akbar, ya Allah, mohon ampun, ya Allah. Kita ini lemah, Pak. Kita ini gak kuat. Diri kita ini hanya berapa tahun lah, Pak, usianya, Pak. Kalau kita lewat, Pak, di pemakaman itu kita tengok lah, Pak, ya kan. Makam-makam itu, Pak, gak semuanya sama panjangnya, Pak. Dari situ kita harus berpikir panjang, ya kan. Berarti kehidupan ini gak pandang dulu, Pak. Yang dalam rahim satu orang ibu aja Allah cabut nyawanya, Pak. Apakah ada terpikir sama kita, Pak? Allah gak pandang, Pak, nanti, Pak. Oh, kau belum nikah, katanya. Allah gak pandang, Allah cabut, Pak, kalau sudah waktunya. Mau sudah nikah, mau belum nikah, atau sudah punya anak, atau belum punya anak, Allah akan cabut, Pak, umur kita nih, Pak. Maka sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut, maka kita gunakanlah umur kita ini, Pak. Umur kita yang singkat ini, Pak. Harta kita yang sedikit ini, Pak, kita gunakan, Pak. Waktu kita yang sedikit ini, Pak. Masa kita yang sedikit ini, Pak. Kalau kita hitung kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, mungkin hanya beberapa jam saja kehidupan dunia ini, Pak. Nanti kita akan selama-lamanya kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini, Pak, dengan saudara-saudara kita seluruh alam ini, Pak, yang bergerak di seluruh alam ini, Pak, Allah jumpakan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan anak-anak kita, Pak, istri-istri kita, Pak, istri yang soleh dan soleha, ya Allah. Istri-istri yang soleha berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa menghafal Al-Quran, yang bisa menyampaikan agama di seluruh alam. Kita hari ini masih berpikir, Pak. Saya kan berpikir, saya, Pak, anak saya ini mau kayak mana supaya berhasil. Sebenarnya kita tertipu, saya, Pak. Bagaimana lebih berhasil satu orang yang dalam dirinya ada Al-Quran daripada yang dalam diri anak kita ini bisa menghafal, yang bisa menguasai komputer, bisa menguasai bahasa Inggris, bisa menguasai matematika. Allah gak tanya nanti, Pak. Barometer tolak ukur kita ya Al-Quran dan hadis. Allah telah katakan dalam Quran surat Az-Zuriyat, apa katanya? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini hanya untuk bersujud. Kalaulah itu salah, berarti Allah salah. Allah telah katakan itu, manusia ini dan jin ini untuk bersujud kepada aku, katanya. Jadi hari ini kita gak mau sujud, Pak. Kita banyak main-main terus, Pak. Diri saya lah, Pak, terutama. Allah suruh sujud kita, Pak, terus, Pak. Ya. Sampai kapan? Sampai kita mati, Pak. Jadi kita jangan melihat kejelekan orang, aib orang, maka lihat aib diri kita. Sesungguhnya bila kita melihat kejelekan orang lain, itu kejelekan itu bukan orang lain. Kejelekan itu adalah kejelekan diri kita. Agar apa? Agar itu menjadi tolak ukur bagi diri kita.
Kemiskinan yang telah Allah berikan ini Pak, Allah mau ganti nanti dengan kekayaan yang seluas-luasnya Pak di surga. Kenapa? Allah tahu Pak, bila diberikan kita kekayaan mungkin kita nanti jadi orang yang sombong. Bila diberikan mungkin kita jadi orang nanti yang orang banyak harta, mungkin kita tidak dermawan. Maka Allah ciptakan kita dalam keadaan yang sederhana. Agar apa? Agar kita bisa berpikir Pak. Berapa kali azan memanggil setiap orang, mulai dari azan sampai qomat dengan berulang-ulang. Sesungguhnya yang azan itu seruan Allah itu. Berapa banyak hari ini orang masjid-masjid di seluruh dunia ini coba. Maka kita lihat Pak, yang belum punya paspor, urus paspornya Pak. Cicil hartanya sedikit-sedikit Pak, untuk keluar di seluruh alam Pak. Gak ada lagi masa kita ini Pak, aku baru keluar 40 hari Pak, aku baru keluar 4 bulan Pak. Begitu kita pulang, kita sampaikan sama istri kita, aku mau berangkat lagi di jalan Allah. Kenapa? Istri kita, anak kita itu dalam jaminan Allah. Kita hari ini masih yakin lagi. Kalau gak aku di rumah, gak bisa kita menjaga. Andai kata saya bisa menjaga anak saya dengan istri saya sudah katakan, sesungguhnya aku dipergi belajar untuk meninggalkan dirimu walaupun aku masih hidup, agar kau terbiasa kelak nanti aku mati sebenarnya. Saya sering kabarkan sama istri saya seperti itu. Belajar kita ajari mereka Pak. Kenapa? Karena kematian adalah hak. Kehidupan ini enggak hak Pak. Kehidupan ini sampai mana? Sampai batas sakratul maut kita Pak. Apa yang perlu kita nanti persiapkan? Amal kita Pak. Gak ada yang lain-lain dipersiapkan, dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah terbayang oleh pikiran kita? Apakah tergiang dalam hati kita? Menjalani sakratul maut nanti itu disirat katanya, rambut dibelah 7. Menurut akal kita juga terpikir Pak, gimana? Jadi harus apa? Ini masalah iman. Dan iman itu gak bisa Pak, cuma jalan-jalan dapat iman, diusahakan gitu. Dan dipertahankan. Sekecil-kecil iman yang ada dalam pada diri manusia, Allah akan balas katanya dengan surga seluas-luasnya. Manalah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah gak pandang masa lalunya, Allah tidak pandang dulunya, tetapi Allah pandang akhirnya. Kalau akhirnya dia menjadi orang yang taat, maka Allah pandang. Hari ini kita masih pikir-pikir, kita masih nanti mikir untuk menjadi lurah, untuk menjadi camat, untuk menjadi bupati, untuk menjadi gubernur, menjadi presiden. Nggak ada apa-apa aja Pak presiden itu Pak. Yakinlah Bapak. Kenapa negara ini Pak gonjang ganjing? Kenapa negara ini huru hara terus Pak? Kenapa? Memang ini doa-doa kita ini Pak. Allah mau tahu dah ada kan? Bukan Allah nggak tahu. Allah kasih contoh sama kita ini. Akan kukirim sama kalian pemimpin-pemimpin yang jolim gitu. Biar kalian tahu katanya, biar kalian rasakan dulu kayak mana kepedihan-kepedihannya. Kenapa? Asbab kita, pengorbanan kita ini kurang Pak. Kita masih risau lagi, kita simpan lagi untuk beli ini, beli itu, nunggu mau bertambah, beli HP, beli Honda, beli mobil, beli tanah, beli ladang. Kenapa kita nggak beli iman? Di mana toko iman itu? Pindah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita jual Pak hari ini Pak, agar nanti Allah kasih gantinya dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya harta kita anggap harta kita. Yang mana harta kita? Diri kita dia aja bukan punya kita. Kalau emang diri kita dia punya kita gak bakal mati Pak. Baru tahu kita nikmatnya mata ini Pak, ketika terpejam ya Pak. Ketika mata ini sudah kurang pandangannya, datang kita ke dokter mata, baru tahu kita nilainya. Oh mata itu rupanya sudah masa seperti ini. Nah, maka disitulah tahu kita ini lemah sebenarnya Pak. Kita ini lemah Pak. Kita baca nanti surat ini, tahu kita udah hilang surat kayak gini. Kita baca apa surat ini, surat yang lalu sudah hilang. Kenapa? Kita lemah, otak kita ini Pak lemah sekali sebenarnya. Tapi kita menganggap kita kuat. Kenapa? Itulah tipu daya setan tadi, talbis iblis tadi itu. Dia tipu kita Pak. Jadi hari ini bagaimana iblis itu kita tipu. Pulang kita nanti keluar, habis dari 40 hari ini aku tidak akan pulang lagi. Keluar lagi. Sampai kapan? Sampai mati kita Pak. Ya, biar tertipu iblis lah anak tunggal. Ya hari ini kita yang ditipu-tipunya terus. Jangan mau kita tipu-tipu.
Masih pikirkan anak, pikirkan istri. Pikirkan anak sama istri itu cuma kalau bisa sekian persen aja Pak. Pikirkan agama ini Pak yang 100%. Kalau anak istri itu Pak pikirkan 1% aja cukup. Kenapa? Karena nanti kita akan ditanya Pak. Anak dan istrimu katanya kan, kemana kau gunakan? Untuk apa kau gunakan mereka itu? Kalau mereka membuat huru hara saja, kerusakan di muka bumi ini gak ada apa-apanya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kebaikan kepada diri kita semua agar kita senantiasa bisa berjumpa kapan saja, di mana saja. Mungkin kita berbaur nanti dengan kawan-kawan kita, ya kan, dengan watak yang berbeda-beda. Kenapa? Kalau kita hanya keluar jalan Allah, dia harus cari orang-orang pintar, orang ulama, maka kita besok itu anak sifat itu koyak saja Pak. Berarti gak benar. Kenapa? Karena sudah dibilang berbaurlah kalian dengan orang yang wataknya berbeda-beda. Di wataknya itu kan, berarti dengan watak ini susah Pak menghilangkannya. Abu Bakar itu, Umar, itu wataknya memang wataknya keras. Dan wataknya susah untuk merubahnya Pak. Ketika dia Islam, kekerasannya ini digunakan untuk agama. Nah, kita nanti watak kita ngantuk aja ya kan. Nah, itu kita nasihatin pelan-pelan. Watak kita keras ini kita gunakan keras kita untuk agama. Jangan kita keras gunakan untuk yang enggak baik. Maka dia akan apa? Akan ada manfaatnya. Jadi saya rasa lebih dan kurang saya mohon maaf lah ya kan. Mungkin yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jeleknya itu memang itulah kelemahan dan kebodohan saya kan selaku manusia yang dhaif ya kan. Yang serba banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah jumpakan dalam kebaikan-kebaikan. Kita bisa meluangkan waktu kita senantiasa keluar di jalan Allah. Ada kerinduan di dalam diri kita ya kan, dengan saudara-saudara kita ya kan. Kita ini gak ada Pak yang satu nasab, kecuali dari nasabnya Nabi Adam alaihissalam. Kita bersaudara ini bukan mesti kita sama-sama Lubis, bukan mesti sama-sama Tagalog enggak, atau mesti sama-sama apa. Tetapi Allah jumpakan kita, inilah watak yang berbeda-beda tadi Pak. Nabi sifat tadi itu bersinilah Pak jumpanya. Jadi jangan melihat siapa yang paling baik, tetapi bagaimana siapa yang paling mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diingatkan kepada orang supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur Pak. Syukur kita Pak. Kenapa? Kalau kita diingatkan, Polan katanya, nanti kau kalau nyebrang tanpa apa, gak melihat-lihat jalan kau akan ditabrak katanya. Itu belum menyelamatkan sebenarnya Pak. Kalau menyelamatkan dari hasil ditabrak orang, kalau Allah gak mengizinkan mau kita ditabrak patah-patah gak mati Pak. Yakinlah Pak. Maka keyakinan kita ini perlu kita bentuk. Keyakinan kita ini kita bentuk. Bagaimana setiap yang kita buat itu Allah ridho. Bagaimana yang setiap kita kerjakan itu ada baiknya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nanti insya Allah saya mungkin baliklah tamu saya dulu. Ya, itulah tadi tertipunya saya kan. Allahu Akbar. Saya tertipu ya kan. Jadi Kena tipu Ustaz. maka saya mohon maaf, mungkin selama beberapa hari ini saya sini berbaur ya kan. Mungkin nanti ada waktu kami datang lagi tadi presiden yang mana kan. Jadi saya minta maaf lah sama tuan-tuan ya kan, sama Amir ya kan, mungkin apalagi sama Pak Imron kan, Oppu Silubis. Sisakan aja rumah saya dulu sini, nanti kita pasti datang lagi. Kenapa? Kalau Allah menghendaki kita pasti ketemu. Yakin kepada Allah, jangan yakin kepada makhluk. Nah, jadi akhirul kalam, doalah kita ya kan, para majelis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.